Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sukron, saya guru mapel akidah akhlak MI Darussyafa'ah Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan NIM 5242111523, nomor UKG 98651201900098. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan problem based learning dengan materi menghindari sifat tercela kikir. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Jidan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Saya absen dulu ya. Ini semuanya anak-anak masuk semua ya. Ya. Alhamdulillah. Karena cuaca hari ini panas, kita harus menjaga kesehatan ya, biar kita itu sehat. Gitu. Sebelum dimulai, karena kita itu adalah Pancasilais, kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah
Seperti biasa, kebiasaan membaca surat-surat pendek. Dimulai. Alhamdulillah. Dan seterusnya mari kita kemarin kita sebelum kita mulai kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Akhlak tercela kikir. Apa akibat kalau orang bersifat kikir? Kalau sebelum kita mulai pembelajaran, ayo anak-anak dibuka dulu buku akidah alatnya, pulpennya, pensilnya, semuanya dikeluarkan. Sudah? Ya, sudah. Kita mengenal tentang menghindari akhlak tercela kikir. Untuk kelompok Jidan, apa kikir tersebut? Sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Terus yang kelompok ini? Membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau bersedekah. Bagus, terima kasih. Sebelum dimulai seterusnya, ini saya ada menghindari akhlak tercela kikir. Di mana di sini menghindari sifat kikir, setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiatnya atau watak masing-masing. Salah satu di antara tabiat manusia adalah kikir. Dia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir atau bakhil, yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang kikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya, sehingga enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataan adalah semakin kaya seorang, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa orang lain, siapapun tidak bisa menjadi kaya. Orang yang bersifat kikir biasanya kurang
menaruh batas kasihan terhadap orang lain, yang merasa berat untuk bersedekah, infak dan zakat. Semakin kaya seseorang kadang menjadinya semakin kikir. Jika seperti itu, harta yang dimilikinya akan mengesankan ketika menghadapi Allah kelak di depan Allah. Melarang untuk memiliki sifat kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda." Artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup setiap mendustakan pahala terbaik mereka kelak kami akan menyimpan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang merupakan amanah sekaligus ujian baginya yang pada hari perhitungan kelak harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Dan dua pertanyaan, dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Jarak perhitungan amal yang punya harta banyak dan sedikit sangat lama sekali. Untuk itulah kita harus pandai bersyukur terhadap semua anugerah Allah Subhanahu wa taala, berupa harta yang dititipkan kepada kita dengan membelanjakan di jalan Allah. Jangan sampai harta kita menyebabkan azab Allah ya. Kita harus pandai memanfaatkan untuk alat menuju surga dan sedekah. Kita lihat video kisah Qarun. Nah, ini dilihat dan ditelaah nanti. Setelah melihat video nanti tiap-tiap kelompok didiskusikan ya. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemana. Kedua
utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, semakin kuranglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah video tentang kisah Korun. Nah, ini ada lembar diskusi dari Pak Guru. Nanti kalian untuk mengerjakan dan dipresentasikan ke depan kelas ya. Nanti saya aplikasikan. Ya, dikerjakan.
Sudah anak-anak? Bisa dipresentasikan ya? Ayo yang kelompok A. Kelompok A ke depan semuanya untuk memprestasikan. Ayo ke depan. Kami dari kelompok A akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang kalian ambil dari video kisah Korun tersebut? Kisah Korun mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, tidak sombong dan tidak tamak terhadap harta. Korun, seorang yang kaya raya, menjadi contoh bagaimana kesombongan dan ketamakan bisa merusak kebahagiaan dan membawa kehancuran. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, seterusnya kelompok B. Ayo kelompok B. Apa kesalahan Korun? Kami dari kelompok B akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa kesalahan Korun sehingga semua hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tanah? Ia dikenal di masyarakat karena kekayaannya yang melimpah, tetapi punya sifat sombong dan tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Karena kesombongannya itu, semua harta Korun Allah ditenggelamkan ke dalam bumi. Tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih untuk kelompok B. Sekarang kelompok C. Kami dari kelompok C akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Apa yang menyebabkan Korun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Korun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai untuk peringatan sekaligus menjadi peringatan bagi manusia. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Sebelum saya Korun, coba tepuk tangannya dulu semuanya. Tepuk semangat. Ulangi lagi, tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Dengan mempelajari kisah Korun, kita bisa mengambil pelajaran berharga untuk hidup lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Kita bisa lebih bersyukur, menghindari sifat sombong, menggunakan hartanya yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kisah Korun memberikan beberapa hikmah yang penting, diantaranya adalah pentingnya bersyukur atas nikmat Allah, menghindari sifat sombong dan takabur, serta menjaga hati kehancuran. Hikmah menghindari sifat kikir. Jadi menghindari sifat kikir tercela, termasuk kikir itu hukumnya wajib bagi masing-masing muslim. Hal ini tersebut akan mendapat hikmah yang besar. Adapun hikmah dari menghindari sifat kikir antara lain hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu dunia. Yang B, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang pandai memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama, disenangi oleh
Orang yang sekitar terhindar dari perilaku apa? Zalim, mengambil harta orang lain. Itu adalah hikmah untuk menghindari sifat kikir seperti tadi yang ada di video itu. Sebelum kegiatan pembelajaran ini saya tutup, ini ada tugas rumah ya dikerjakan. Seminggu lagi kita kumpulkan ya anak-anaknya. Alhamdulillah pelajaran akidah halal sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum berdoa, ayo bukunya dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tasnya. Dipimpin oleh Jidan. Yes.